bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Kalau kami ada, sebagaimana ada karena Engkau, kami bersyukur, Kau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami aktivitas lain, kami mengutamakan di atas segala-galanya itu orang mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami yang mendengarkan, lembutkan hati kami, biar setiap perkataan menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita sama-sama membaca Yehezkiel pasal ke-23. Yehezkiel pasal 21 kami. Yehezkiel pasal 21 ayat pertama sampai ayat 27. Yehezkiel pasal 21 ayat pertama sampai 27. Pedang Tuhan melawan Yerusalem. Datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan berbuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah pada tanah Israel, begini firman Tuhan, lihat aku akan lawanmu dan akan cabutkan pedangku dari sarungnya dan menyamakan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku Tuhan mencabut pedangku dari sarungnya, sehingga tidak akan kembali lagi. Dan engkau anak manusia mengeranglah di hadapan mereka, seperti seorang yang pulang punggungnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita, kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawa dan semua tangan menjadi lemah lesu, dan segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh pasti datang dan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbuatlah katakan, begini firman Tuhan, pedang yang sudah diasah dan juga digosok, diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersukacita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia digunakan pedang itu diasah dan digosok, supaya diberikan ke tangan di pemburu. Berserulah dan berkatalah, hei anak manusia, sebab pedang itu ditujukan melawan umatku, ditujukan melawan semua pemimpin Israel. Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab tepuklah pinggangmu sebagai tanda perkabungan, sebab percobaan datang dan tidak suatu pun yang dapat tahan. Ayat yang ke-19, hai anak manusia, gambarlah dua jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Keduanya mulai dari satu negeri, buatlah sebuah papan menunjuk jalan pada awal jalan yang menuju ke masing-masing kota. Gambarlah dari jalan mana pedang itu datang melawan Rabah, ibu kota Bani Ammon, dan melawan Yehuda yang bentengnya ada di Yerusalem. Ayat ke-25, dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buanglah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing akan kujadikan dia, dan ini pun tidak akan tetap sampai ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan kuberikan itu. Puji Tuhan, di mana pedang Tuhan akan melawan
Yerusalem. Kita melihat bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita pedang dengan hukuman yang akan mengenai kepada Yerusalem. Karena ulah dari manusia yang berdosa, yang benar juga mendapat karena ulahnya sendiri. Manusia yang berdosa karena akibatnya juga karena eksesnya. Sebagaimana dikatakan ayat yang keempat, ayat yang ketiga dan 4. Katakanlah kepada tanah Israel, begini firman Tuhan, lihat, aku akan lawanmu dan akan mencabut pedangku dan sarungnya dan menyiapkan dari tengah-tengah orang benar dan orang fasik. Jadi karena ulah orang fasik, orang juga benar-benar eksesnya. Kita lihat peristiwa yang terjadi pas 1, misalnya gempa bumi, yang fasik juga kena, yang benar juga kena. Ya, di sini kita tuh belajar firman Tuhan, bagaimana akibat berbuat orang fasik. Sering sekali orang benar juga ikut menderita. Ya. Orang benar sama-sama ikut juga menderita. Kenapa? Sebab umat Tuhan atau Yerusalem ini tidak mau dinasihati karena hatinya keras. Hatinya keras, bukan saja keras, sampai keras kepala. Katakan lebih tegar tengkuk, kepala batu, dinasihati oleh firman Tuhan, ternyata tidak mau bertobat. Terpaksa Tuhan serahkan kepada pedang, pada hukuman. Sering terjadi karena ulah manusia yang keras kepala batu, tegar tengkuk, dinasihati firman Tuhan tidak mau berubah. Terpaksa Tuhan serahkan kepada pedang atau hukuman. Sering hukuman itu datang pada manusia. Kenapa orang fasik juga pada karena perbuatan orang fasik, orang juga kena ekses. Ya, kita lihat kanan dunia pada manusia semakin jahat. Ya, yang bahat karena perbuatan manusia, orang benar juga kena akibatnya. Ya, biarlah kita sebagai anak Tuhan banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, sebab hukuman Tuhan atas bumi pasti ada. Firman Allah berkata dalam Ibrani, saat ketika bumi akan digoncangkan, bukan saja bumi tapi langit juga akan digoncangkan. Biarlah kita tetap hidup dalam kekudusan, menjaga hidup dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa, sering kami tidak mengerti harus apa yang terjadi di kehidupan dunia ini. Karena perbuatan orang fasik, anak kepala batu, keras hati, tegar tengkuk, sehingga hukuman datang pada manusia, katakanlah orang fasik, dan orang benar juga kena karena ulahnya orang fasik. Tuhan, melalui firman Tuhan, mata rohani kami dicerikan, sering kami bertanya, mengapa kami orang benar mengenal? Mengapa kami orang benar kena hukuman seperti kena hukuman? Tidak, sebenarnya karena perbuatan orang fasik, karena eksesnya. Ya, biarlah kami jadi anak-anak-Mu tetap memperhatikan hidup dengan baik. Tuhan, Engkau tetap memperhatikan hidup kami juga memperhatikan hidup kami dengan baik. Tuhan, bimbing kami semua hidup dalam terang firman-Mu, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Jangan kami jadi orang yang keras hati, tapi lembut, dan kami mau lembut menerima firman Allah dengan hati yang lembut. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, sebab dunia sudah tua, sebab dunia sudah akan dihancurkan, tapi kami bagi anak-anak-Mu memperhatikan hidup kami, bagian kami berkemas-kemas untuk menanti kedatangan Engkau sebagai mempelai pria surga, dan kami siap untuk bertemu dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan cari nafkah, antar kami dengan selamat, pulang dengan selamat, dan keluarga kami, rumah tangga kami serahkan semua kepada Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dengan tubuh yang sehat,
dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja sebagai depan Tuhan. Berkat kesehatan prima, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan kesehatan yang prima, pelihara keluarganya dan berperamal firman. Dan kami berterima kasih Tuhan, hanya kemurahan Tuhan boleh terjadi buat bangsa kami Indonesia. Yang mati semakin berkurang, yang sakit juga semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan mereka mau taati vaksin dengan baik, sehingga terjadi sesuatu pemulihan yang luar biasa buat negara kami Indonesia. Itu datang karena belas kasihan pada tangan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan